Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini, tanggal 19 April 2020, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Secara khusus juga bagi para pemuda, biarlah kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat dalam segenap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai semua orang yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu hari ini. Urapi kami untuk bisa menerimanya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami sudah siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita hari ini dari Lukas pasal 2 ayat 52. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tema yang mau kita renungkan adalah bertumbuh secara sehat. Bertumbuh secara sehat adalah hal yang penting bagi makhluk hidup, juga bagi manusia. Ketika Yesus Kristus baru berusia 12 tahun dan dia sudah boleh dibawa ke bait suci, sudah boleh juga merayakan Paskah. Melalui firman Tuhan hari ini, kita mau merenungkan dengan sungguh-sungguh bagaimana supaya bisa bertumbuh secara sehat. Karena Yesus Kristus sendiri ketika menjadi manusia, dalam proses pertumbuhannya, di sini dinyatakan, dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah imannya, dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pertumbuhan secara fisik, dinyatakan baik. Dia bertambah besar, normal pertumbuhannya secara alami, tetapi juga ada hal yang lebih mendalam lagi, dikatakan bahwa dia bertambah hikmatnya. Selain fisiknya bertumbuh, hikmatnya juga bertumbuh. Bukan hanya soal kepandaian atau ilmu pengetahuan, tapi kebijaksanaan yang ada dalam dirinya. Kemudian, dia nyatakan makin dikasihi Allah dan manusia. Ada 4 hal yang sangat penting melalui pertumbuhan yang sehat perlu kita pikirkan dalam khotbah hari ini. Pertama, yaitu ada pertumbuhan spiritual. Ketika Yesus ada bersama dengan alim ulama di rumah ibadah, dia bisa memberikan jawaban tentang firman Allah, tentang diskusi yang sedang terjadi. Dia memahami bagaimana hubungannya dengan Allah Bapa Surgawi, sehingga dia bisa memberikan penjelasan-penjelasan dalam diskusi yang terjadi. Dan banyak orang kagum mendengarkan hikmat dia secara spiritual. Bahkan dikatakan kepada ibunya, "Kenapa kamu mencari aku? Aku kan ada di rumah Bapakku." Berarti ada hubungan yang sangat istimewa dengan Tuhan Allah Bapa Surgawi. Itulah kecerdasan spiritual. Kemudian ada juga kecerdasan intelektual, pertumbuhan secara intelektual yang sehat, bahwa dia memiliki pengetahuan yang terus berkembang, baik itu di dalam pertumbuhan keluarga, pelajaran dalam keluarga, juga di dalam masyarakat, maupun dalam hidup keimanan. Dia bertumbuh secara intelektual. Kemudian juga, dia semakin dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Ada pertumbuhan yang menyangkut keseluruhan kehidupannya, yaitu dia bertumbuh secara spiritual dengan sehat, bertumbuh secara intelektual dengan sehat, bertumbuh dengan emosional yang sehat. Pertumbuhan yang sehat ini ada dalam hidup Yesus Kristus yang luar biasa itu.
di mana Kristus harus menjadi pusat kehidupan daripada orang-orang percaya, juga bagi para pemuda. Pertumbuhan yang sehat ini harus bisa diikuti dan diteladani oleh umat manusia, oleh orang-orang percaya, oleh pemuda-pemuda gereja. Bertambah hikmat kita, bertambah besar kita, bertambah kecerdasan kita secara spiritual, intelektual, dan juga secara emosional. Dalam hidup manusia, walaupun mungkin sudah ada orang tua yang mendengar firman Tuhan hari ini, ada juga pemuda yang masih sedang bertumbuh, ada juga remaja. Pertumbuhan bukan hanya secara fisik, tetapi bagi orang tua pun tidak kalah pentingnya, bahwa pertumbuhan yang sehat secara spiritual, intelektual, dan emosional masih tetap diperlukan agar kita bisa mengikuti teladan daripada kehidupan Kristus. Kristus harus di atas segalanya dalam kehidupan kita. Dialah menjadi teladan utama kita. Kristus yang harus kita tiru, Kristus yang harus kita ikuti, yang harus bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, dalam diri kita pun harus ada pertumbuhan yang sehat. Kristus yang datang menjelma menjadi manusia, mengasihi Allah, mengasihi manusia, dan dia bisa bertumbuh dengan baik dan sehat. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya dan juga sebagai pemuda gereja, kita juga harus bisa bertumbuh dengan sehat. Fisik kita harus kita tata, kelola dengan baik, supaya bisa bersih dan sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat akan ada kekuatan yang luar biasa, bisa menggerakkan seluruh tubuh kita. Dalam hidup yang sehat akan ada kekuatan hidup yang bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di dalam hidup ini. Apabila tubuh kita bertumbuh dengan baik, maka kehidupan kita juga akan mampu mengerjakan hal-hal yang baik. Bertumbuh dalam hikmat yang baik kepada Tuhan, kita akan bisa mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bertumbuh secara intelektual yang baik dan sehat akan membuat kita bisa bertambah cerdas dalam kehidupan ini. Bertumbuh secara emosional dengan baik, kita akan semakin bisa mengasihi manusia. Secara khusus ketika kita masih menghadapi tantangan wabah COVID-19 ini, baik itu orang tua, pemuda, maupun anak-anak gereja, kita harus bisa mewujudkan bukti kasih kita kepada sesama manusia. Baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita, bahkan melalui segenap kehidupan kita, apapun profesi kita, apapun kemampuan kita, apapun talenta kita, harus bisa kita perlihatkan di dunia ini bahwa kita adalah orang yang bisa mengasihi Allah dan orang yang bisa mengasihi sama manusia. Kita harus bisa mengasihi segenap ciptaan Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat. Sehingga dengan demikian Kristus yang adalah juru selamat kita, Kristus yang adalah pusat hidup kita, dialah di atas segalanya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau menyimpannya dalam hatinya serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang bertumbuh dengan sehat akan berbuah, akan menghasilkan buah-buah yang sehat di dalam kehidupannya masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami, yang memberikan karunia kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkat-Mu kiranya ada di dalamnya. Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkannya, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan permohonan kami. Amin. Salam sejahtera Ibu Bapa dan saudara-saudari dimanapun berada. Peliharalah pola hidup bersih dan sehat, karena kesehatan adalah sumber kekuatan.
Saya melayani ibu bapak dan saudara-saudari dari sini. Tuhan memberkati. Salam.